402041 dari angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Fatima Azhara dengan NIM 240210402055 angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Rizal Bastradi dengan NIM 2402010402108 angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Nini Anggraini dengan NIM 240210402010 angkatan 24. Perkenalkan, nama saya Aulia Puja Sufarani dengan NIM 240210402052 angkatan 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Navansa Cahya Rizky Ramadhani dengan NIM 240210402034 dari angkatan 24. Pengertian pendidikan universitas. Perguruan tinggi adalah lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas jenjang pendidikan menengah. Perguruan tinggi memiliki tugas untuk mempersiapkan peserta didiknya menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan akademis dan profesional. Wah, Hari, kamu bisa edit video? Iya nih, tapi aku masih belajar sih. Kenapa? Kebetulan banget aku juga lagi pengen belajar bikin video sih. Gimana kalau kita belajar bareng? Boleh, ayo kita belajar bareng terus bikin proyek yang luar biasa. Wah, boleh. Ayo guys. Kita harus fokus pada nilai akademik. Kita nih ujian semester kan sebentar lagi. Tapi kan keterampilan kayak gini kan bisa bantu kita dalam dunia kerja nggak sih? Tapi apakah itu membantu untuk nilai kita? Justru kayak keterampilan kayak gini tuh bisa ningkatin kepercayaan diri kita, jadi pasti meningkatkan nilai kita nggak sih? Baiklah, kalau begitu aku mau ikut idemu yang membuat proyek yang luar biasa tadi. Oke, ayo buat yuk. Aku harus berubah. Hidupku tidak boleh seperti ini terus-terusan. Lagi ngapain, Nes? Kayaknya lagi banyak pikiran banget. Iya nih, bingung. Ada banyak pilihan yang aku harus ambil, tapi aku takut salah, sama nggak yakin dengan diri sendiri. Kamu takut salah, kamu takut gagal. Rasa takut tuh wajar. Orang dewasa pun ya sering banget ngerasa takut. Tapi yang perlu kamu ingat banget adalah kita harus berani ngambil langkah. Meskipun nggak ada konsekuensi pasti dari langkah itu. Terus, kalau aku gagal dan yang aku coba berakhir buruk semua, gimana? Ya kamu harus coba lagi. Kamu lihat nih ya, pohon itu. Dia kan gak mungkin langsung sebesar dan sekokoh itu. Pasti dimulai dari bibit kecil, tunas, yang pas sekecil itu kena hujan, kena badai. Tapi nyatanya bisa segede itu sekarang. Jadi maksud kamu, aku harus mencoba gitu walaupun gagal terus? Iyalah, jangan nyerah dong. Yes, kamu tuh harus ingat, kamu di sini tuh nggak sendirian. Kita di sini akan selalu ada untuk kamu, untuk mendukung apapun yang kamu pilih. Apapun nanti hasilnya, yang terpenting kamu udah berusaha sebaik mungkin. Ya deh, makasih. Aku akan coba lebih berani lagi. Mungkin aku tidak tahu hasilnya sekarang, tapi setidaknya aku akan mencoba dulu deh. Bagus, itu langkah pertama kamu percaya ke diri kamu sendiri. Kamu harus mikir mau kerja di mana nih? Aku sih masih bingung. Jujur, bingung juga sih. Kadang mikir, aku mau jadi pengacara, pengusaha kayak orang tua aku, tapi kayaknya enggak deh, bukan passion aku. Sama, aku awalnya juga pengen kerja di perusahaan teknologi. Tapi pas lihat teman-temanku pas yang magang itu, mereka pada bilang, coba deh kalau cari yang sesuai sama minat, jangan cuma ingin coba-coba. Ya bener sih. Aku juga kalau pengen coba-coba di bidang yang beda, aku harus jadi content creator atau digital marketing. Kan bisa juga sambil jalanin hobi aku sih. Makanya aku mulai coba ikut-ikut organisasi kampus, belajar bikin website, sama coding sedikit-sedikit.
aku juga nggak bisa basic-basicnya itu. Udah bagus tuh. Aku kayak bakal cari peluang magang deh, biar tahu langsung rasanya kerja di bidang yang aku pengen. Mungkin semester depan aku coba mau nge-apply ke startup. Siapa tahu bisa belajar lebih banyak. Iya, coba aja nih. Aku juga pengen coba riset tentang kerja remote. Kayaknya bisa lebih fleksibel kan, biar nanti nggak terlalu ketat sama waktu. Setuju. Oke deh, kita saling support ya. Kita cari peluang bareng-bareng biar nggak bingung pas kita udah lulus nanti. Deal, biar kita bisa siap-siap dari sekarang supaya pas lulus kita nggak kosong, nol kopong. Seru juga ya tadi acara networkingnya. Aku jadi punya banyak kenalan dari teman-teman yang satu jurusan dan bahkan ada yang dari jurusan lain. Iya, aku juga. Ternyata penting banget ya buat kenalan banyak orang. Siapa tahu bisa kerja bareng nanti, ya kan? Aku sih malah nggak nyangka kalau bakal se-efektif ini. Tak kirain sosialisasi itu cuma buang-buang waktu aja. Ternyata kita bisa dapat banyak insight di dalamnya. Bener banget. Aku malah ngobrol sama anak senior yang udah intern di perusahaan teknologi loh. Dia kasih tips tentang cara ngelamar magang dan juga apa yang perusahaan cari dari seorang mahasiswa. Dan itu menurut aku valuable banget. Setuju. Kita sering terlalu fokus sama nilai akademis saja. Padahal kalau nggak punya jaringan kita bisa kalah saing ya kan. Gue baru sadar kalau ikut organisasi kampus bisa ngebuka banyak kesempatan. Makanya aku mau mulai ikut banyak kegiatan gitu biar dapat pengalaman waktu kuliah, biar nggak sia-sia aja kuliahku. Bener banget. Dan lewat acara-acara kayak gini kita tuh jadi bisa belajar cara ngobrol yang lebih baik untuk menciptakan kesan pertama yang baik di depan orang lain gitu. Dan itu juga penting banget buat karir kita nantinya kan. Ya bener, kita harus lebih sering keluar dari zona nyaman nih, ikut kegiatan, dan jangan takut kenalan sama orang baru. Setuju banget sih aku. Kita harus bisa ikut banyak organisasi biar kita nggak sia-sia gitu kuliah. Setuju sih. Reka adegan ini menggambarkan pentingnya pengembangan akademik dan keterampilan dalam pendidikan. Melalui interaksi antar karakter, penonton dapat melihat bagaimana keterampilan praktis dapat meningkatkan pembelajaran dan mempersiapkan siswa untuk masa depan. Dengan semangat baru, Arif siap untuk memulai perjalanan pertumbuhan pribadinya. Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan lebih lanjut yang sudah dipaparkan oleh teman kami. Selanjutnya ada sosialisasi dan jaringan. Universitas menyediakan lingkungan di mana individu dapat bertemu dengan orang-orang dari latar belakang yang beragam, yang memperluas wawasan mereka dan membentuk pandangan yang lebih inklusif. Jaringan yang dibentuk selama masa kuliah seringkali menjadi dasar untuk kesempatan kerja dan kolaborasi di masa depan. Selanjutnya ada pembentukan karakter dan nilai. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler, seminar, dan diskusi, mahasiswa dapat mengeksplorasi nilai-nilai etika, moral, dan profesional yang penting. Mereka belajar untuk menghadapi perbedaan, bekerja dalam tim, dan mengembangkan empati serta kepemimpinan. Dan yang terakhir ada persiapan karir. Universitas juga berperan penting dalam mempersiapkan individu untuk dunia kerja dengan menawarkan program magang, pelatihan, dan bimbingan karir. Mereka dibekali dengan alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memasuki dan beradaptasi dengan pasar kerja yang terus berkembang. Mungkin segitu saja materi dari saya. Terima kasih. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang implementasi Tridharma perguruan tinggi. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu Tridharma? Saya Pak. Jadi Tridharma itu terdiri dari pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Ketiga aspek ini penting untuk mengembangkan kualitas perguruan tinggi. Wah, betul sekali Dini. Bagaimana menurut kalian kita bisa mengimplementasikan ketiga aspek ini di kampus kita? Kalau saya rasa sih kita harus sering mengadakan kayak interaksi aktivitas gitu loh Pak. Misalkan kayak seminar dengan mengundang tamu-tamu dari luar seperti itu. Nah, itu ide bagus ya Kak. Selain untuk penelitian, kita bisa melakukan kolaborasi antar jurusan. Misalnya jurusan teknik dan kesehatan bisa bekerjasama dalam proyek inovasi teknologi untuk kesehatan.
Wah, sangat menarik. Lalu bagaimana dengan pengabdian kepada masyarakat? Kita tuh bisa ngadain pengabdian kepada masyarakat seperti langsung menerjunkan mahasiswa ke masyarakat gitu loh Pak. Jadi kita adain pengabdian atau misalkan beberapa jurusan yang mengajar atau membantu dalam aspek kesehatan seperti itu. Dengan cara itu kita tidak hanya belajar teori, tapi kita juga belajar mengimplementasikannya di lapangan. Ini juga bisa meningkatkan kesadaran sosial kita. Wih, kalian sudah memikirkan hal-hal yang sangat penting. Implementasi Tridharma bukan hanya tanggung jawab dosen, tapi juga mahasiswa seperti kalian. Mari kita buat rencana konkret untuk melaksanakan ide-ide ini. Baik, Pak. Tridharma Perguruan Tinggi berfungsi sebagai landasan misi pendidikan di kampus dengan mengintegrasikan 3 pilar utama, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Yang pertama adalah misi pendidikan bertujuan untuk menciptakan lulusan yang kompeten dan siap kerja, sejalan dengan pilar pendidikan yang menekankan pada penyampaian ilmu dan pengembangan karakter mahasiswa. Kemudian yang kedua, misi penelitian juga mencakup pengembangan ilmu pengetahuan melalui penelitian yang mendukung inovasi dan solusi terhadap masalah masyarakat dan memperkuat relevansi akademik. Kemudian yang terakhir, pengabdian kepada masyarakat. Melalui pengabdian, perguruan tinggi berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat, menciptakan hubungan timbal balik antara kampus dan komunitas. Secara keseluruhan, Tridharma mendukung misi pendidikan dengan memastikan bahwa aktivitas akademik tidak hanya berorientasi pada teori, tetapi pada praktik nyata yang bermanfaat bagi masyarakat. Mbaknya juga bisa calon. Iya, aku juga lagi nunggu webinar. Menarik. Apa kalau bilang kemarin dari Eka? Aku Hanif dari teknik. Tapi kan Kebetulan aku teknik sih. kebetulan banget aku lagi nyari partner buat PKM aku. Kira-kira Mbak Hanifah mau gabung nggak? Boleh aja sih, tapi pakainya tentang apa dulu? Oh, jadi tim aku itu ngambil PKM GFT. Nah, tentang kayak inovasi payung dari itu, pokoknya itu. Nah, terus gini. Nah, setelah itu, mbaknya mau nggak kira-kira? Boleh, idenya menarik banget. Oh, kalau gitu, nanti mbaknya bisa. Iya, nanti kontak-kontak aja. Nanti aku minta WA-nya. Iya. Nah, dapat dilihat dari cuplikan video yang telah ditampilkan tadi, di situ dibuktikan bahwa fasilitas-fasilitas dalam kampus itu sangat menunjang kreativitas mahasiswa. Jadi di lingkungan kampus, mahasiswa dapat mengembangkan kreativitas mereka yang didukung oleh kemajuan teknologi yang sekarang dan juga fasilitas-fasilitas penunjang yang disediakan oleh kampus. Kemudian ada juga lingkungan dan juga media sosial yang berperan secara signifikan dalam memperluas relasi di perguruan tinggi. Dengan kita mengikuti organisasi, itu memungkinkan seorang mahasiswa bisa bertemu dengan orang-orang baru, terus memperluas jaringan dan juga mengembangkan keterampilan interpersonal mereka. Nah, kemudian dengan menjalin relasi bersama dengan alumni dapat membuka peluang kerja dan juga memberikan akses ke informasi tentang sebuah industri. Lalu kemudian ada juga peran dari media sosial. Yang pertama, platform jaringan di media sosial, terutama LinkedIn, itu memungkinkan mahasiswa untuk terhubung dengan sesama mahasiswa dan juga profesional. Nah, hal ini itu membantu mereka dalam membangun jaringan yang lebih luas dan juga mendapatkan informasi tentang peluang karir. Lalu, media sosial juga memfasilitasi pembentukan komunitas berdasarkan minat yang sama, memungkinkan seorang mahasiswa untuk berbagi pengalaman dan juga dukungan secara online. Halo teman-teman, saat ini saya bersama dengan kakak mahasiswa, kakak siapa? Kakak Anis. Di sini saya akan mewawancarai sedikit. Apakah kakak berkenan? Berkenan. Baik.
Pertanyaannya yang pertama itu ada, menurut kakak sepenting apa sih membangun relasi di ranah perguruan tinggi? Menurut saya itu membangun relasi di perguruan tinggi itu sangat penting karena dapat mendukung perkembangan pribadi seseorang mahasiswa dan meningkatkan keterampilan sosial. Bisa juga untuk membantu mengerjakan tugas, mungkin kalau kita kesepian bisa ada temannya seperti itu. Jadi penting ya kak ya? Iya. Pertanyaan selanjutnya, apakah pendidikan di perguruan tinggi juga dapat berperan dalam menjaga kesehatan mental dari mahasiswa? Menurut saya iya. Menjaga mental mahasiswa itu bisa melalui kayak konseling yang ada di universitas atau dengan ekstrakurikuler yang ada di universitas atau UKM seperti itu. Jadi kita juga penting memanfaatkan fasilitas kampus juga ya? Iya, sangat penting. Menurut kakak, apakah media sosial itu juga salah satu yang membuat kreativitas meningkat? Seperti Instagram, TikTok, YouTube. Ya, menurut saya itu bisa membantu lah untuk mahasiswa karena melewati itu semua mahasiswa menjadi lebih kreatif, bisa diimplementasikan melalui media sosial. Baik, seperti biasanya tuh ospek di awal-awal kita disuruh buat video gitu-gitu ya kayak. Buat yang terakhir, menurut kakak apakah Tridharma perguruan tinggi sudah diimplementasikan dengan baik di Universitas Jember selama kakak kuliah? Menurut saya masih belum mengimplementasikannya. Soalnya saya baru maba. Oh, kakak semester 1 ya? Ya. Terima kasih ya kak telah meluangkan waktunya. Sama-sama. Kenalan terlebih dahulu, Kak. Halo, nama saya Vivi. Saya alumni Universitas Jember dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Angkatan tahun 2019. Pertama pertanyaannya, menurut Anda sepenting apa membangun luas relasi di ranah perguruan tinggi? Penting banget ya, karena emang relasi itu bisa membantu kita untuk mengembangkan diri, mengembangkan bakat, mengembangkan skill, terus memperluas jenjang karir di masa depan. Dan relasi itu bisa membantu kita kayak hal-hal kecil, kayak misal kita mau magang, kita mau setelah lulus mau kerja gitu. Kalau ada relasi kita jadi gampang karena kita bisa mendapatkan informasi dengan luas. Yang kedua, apakah menurut kakak medsos itu juga hal yang membuat kreativitas seorang mahasiswa meningkat? Ya, karena di zaman sekarang kan media sosial sangat dibutuhkan semua orang. Jadi di media sosial itu kita bisa belajar apapun, tapi kita harus bisa memilah mana yang baik, mana yang buruk. Karena pada dasarnya sosial media itu sebuah media yang transparan ya. Jadi kita tuh nggak bisa asal ambil isi dari konten itu, tapi kita belum memaknai dengan benar isi konten itu seperti apa. Jadi kreativitas sosmed itu memang bisa membantu kreativitas mahasiswa, tapi tetap sebagai mahasiswa kita kan dituntut untuk paham ilmu dan mengerti sosial media, isi dari sosial media itu seperti apa. Oke, yang terakhir, menurut kakak apakah Tridharma perguruan tinggi sudah diimplementasikan dengan baik di Universitas Jember selama kakak kuliah? Ya sih. Selama aku kuliah di sana, dosen-dosenku juga sebenarnya banyak yang mengimplementasikan dengan baik Tridharma, karena emang dosen tuh harus dibekali dengan Tridharma dan harus mengantongi mahasiswanya dengan Tridharma. Karena apa? Karena mahasiswa harus bisa membawa Tridharma itu di kehidupannya setelah lulus kuliah, karena itu bisa mengantarkan dia untuk berpribadi dengan baik dan bisa membawa nama universitas atau nama instansi yang selama ini dia pegang dengan baik di masyarakat yang luas. Oke,
Terima kasih untuk waktunya. Mohon maaf bila mengganggu. Ya, tidak apa-apa.